Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Safira, MPM 719212792. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan, usaha, atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Macam-macam pemberhentian. Pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri. Kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dari pasal 3 sampai pasal 4. Ketiga, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, pasal 6. Keempat, pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan, pasal 10. Kelima, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani, pemberhentian karena meninggalkan tugas, pasal 12. 6. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, pasal 13. 7. Pemberhentian karena hal-hal lain. Pemutusan hubungan kerja PHK. Pemutusan hubungan kerja PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Standar perburuhan internasional mengatur mengenai PHK. Instrumen hukum pemburuhan internasional juga mengakui perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Konvensi ILO nomor 158 tahun 1982 tentang pemutusan hubungan kerja menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pada tindakan PHK, yakni: pertama, pada dasarnya mengenai PHK harus dilakukan sehati-hati mungkin karena keputusan PHK terhadap pekerja berpengaruh pada anggota keluarga yang menjadi tanggungan pekerja. Oleh karena efek sosial, PHK berdampak sangat luas bagi kehidupan pekerja dan keluarganya, maka diperlukan prinsip kehati-hatian. Kedua, seorang pekerja tidak dapat diputus hubungan kerjanya kecuali ada alasan yang sah untuk pemutusan tersebut dan diatur dalam perundang-undangan masing-masing negara. Ketiga, selain itu masing-masing negara harus mengatur pula aturan PHK yang mencakup prosedur dalam melakukan PHK, alasan PHK, dan kompensasi yang berhak diterima pekerja menurut jenis alasan PHK yang dijatuhkan. Undang-undang mengatur mengenai PHK. PP 35 tahun 2021 pada bab 4 khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian. Pertama, pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukannya penghitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Kedua, pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK disampaikan dengan proses PHK di dalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut, bila PHK tidak mencapai kesepakatan terhadap berikutnya, dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pasal 40
sampai dengan pasal 39 mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja, yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Penghitungannya berdasarkan alasan atau dasar dijatuhkannya PHK. Pekerja tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Apabila pekerja yang telah diberitahu mengenai PHK menolak atas putusan tersebut, maka pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterima surat pemberitahuan PHK. Dan kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini, perselisihan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 39 PP 35 tahun 2021. Baik, itulah penjelasan saya pada materi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perkataan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.